Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Mukhtaramil ulama annal kiram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita kewajiban menuntut ilmu di dalam Islam. Karena sejatinya tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke dunia ini dengan berilmu. Maka dari itu, Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu agar keluar dari kebodohan. Saudara seiman, rahimakumullah, jika kita mengingat kembali, Islam dahulu kala pernah mencapai masa keemasannya di zaman dinasti Abbasiyah. Zaman di mana Islam melahirkan ilmuwan-ilmuwan hebat, para cendekiawan-cendekiawan muslim yang berpengaruh di dunia. Antara lain Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, Al-Ghazali, dan masih banyak lagi. Bahkan sampai saat ini, teori-teori mereka masih digunakan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah dan dijadikan acuan dalam penelitian ilmiah modern. Subhanallah, sungguh mengagumkan. Inilah contoh nyata yang dapat kita pelajari dari kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu memiliki banyak sekali keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, saya, Ebi Zulfayani dari SMA YPM Diponegoro, Tenggarong Seberang, akan menyampaikan beberapa keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Berdasarkan ayat tersebut, Imam Syaukani rahimahullah menjelaskan bahwa kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum dalam ayat tadi itu mencakup pengangkatan derajat di dunia dan di akhirat. Sedangkan dalam kalimat selanjutnya yakni walladzina utul ilma darajat, maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat yang tinggi, serta kedudukan mulia di dunia dan pahala di akhirat. Hal ini sejalan dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya yang berjudul Manaqib Asy-Syafi'i tentang kebahagiaan di dunia dan akhirat. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di keduanya, yakni di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Inilah perumpamaan yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menggambarkan betapa mulianya orang yang menuntut ilmu. Saudara seiman rahimakumullah, keutamaan selanjutnya dari menuntut ilmu ialah dipermudahkannya jalan bagi kita menuju syurganya Allah.
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat jelas isi dan maknanya. Merupakan janji Allah di dalam sabda Nabi kepada kita para pencari ilmu, bahwa dengan ilmu kita akan memperoleh hidayah dari Allah yang nantinya akan mempermudahkan kita menuju surga. Bahwa dengan ilmu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalan nyata bagi kita ketika melewati syirat, yakni sesuatu yang terbentang di atas neraka menuju jalan ke surga. Masya Allah. Sampai-sampai Ibnu Hajar pernah menyimpulkan di dalam kitabnya yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, keutamaan yang terakhir yang tak kalah pentingnya untuk kita renungkan bersama adalah ketika kematian menghampiri kita. Ketika malaikat maut datang menjemput kita untuk menjalani kehidupan di alam yang berbeda. Dan saat itu tiba, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk menumpuk pundi-pundi pahala, karena terputusnya segala amal di dunia, kecuali beberapa perkara sebagaimana dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya ilmu pengetahuan untuk investasi masa depan kita. Hadis ini juga menyiratkan perintah untuk memanfaatkan ilmu yang kita miliki. Jadi kita tidak hanya mempelajari ilmu, tetapi juga mengajarkan kepada orang lain ilmu yang kita miliki. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, lahir tanpa ilmu itu bukan salah kita. Tetapi jika kita mati dalam keadaan tidak berilmu, itu jelas kesalahan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.